Potensi apa saja yang melekat pada anak didik sehingga seorang guru mampu untuk mengupdate dan mengupgrade tentang potensi-potensi pada diri siswa-siswinya. Berjalan di tepi pantai, tertiup angin berhembus, sejukkan hati, damaikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Dr. Gus IMPD. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkuliahan hari ini, yakni pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tentang cara menentukan strategi pembelajaran Quran Hadis dan sekaligus join dan kolaborasi dengan seorang mahasiswi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mumpuni di dalam menyampaikan presentasi tugas kuliahnya. Iya. Mengetahui secara jelas, simak video ini sampai habis, jangan di-skip supaya mendapatkan informasi-informasi tentang pembelajaran yang lengkap dan akurat. Itu langsung kita ke materi saja supaya cepat mengetahui tentang cara jitu menentukan strategi pembelajaran Quran Hadis. Itu langsung kita ke materi. Cek this. Like, Jangan lupa share juga ya. tekan tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam proses pembelajaran Al-Quran Hadis, maka seorang guru, calon guru, pendidik harus mengetahui cara menentukan strategi pembelajaran Al-Quran Hadis supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai secara efektif dan efisien. Ada beberapa cara yang harus dilakukan oleh seorang pendidik, seorang guru dan calon guru untuk melaksanakan proses pembelajaran guna untuk mempermudah bagi seorang guru untuk memberikan ilmu-ilmunya kepada peserta didiknya, dan juga peserta didik dapat menerima dengan mudah ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh seorang guru. Ada 5 cara. Ini 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cara menentukan strategi pembelajaran Quran Hadis. Yang pertama akan kita bahas adalah orang guru, seorang pendidik harus mengetahui sumber belajar pada siswanya. Ketika seorang guru mengetahui sumber-sumber belajar yang ada pada siswa-siswinya, maka akan mempermudah menentukan strategi apa yang bisa diterapkan di dalam proses pembelajaran. Untuk itu, sumber belajar bagi siswa-siswinya sangat dibutuhkan oleh seorang guru guna untuk menentukan langkah berikutnya di dalam pemilihan strategi yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, seorang guru harus mengetahui potensi-potensi yang terdapat pada siswa-siswinya. Potensi apa saja yang melekat pada anak didik
sehingga seorang guru mampu untuk mengupdate dan mengupgrade tentang potensi-potensi pada diri siswa-siswinya. Ketika seorang guru sudah mampu mengetahui potensi-potensi yang ada pada siswa-siswinya, maka guru akan menentukan strategi yang paling mudah, yang paling dibutuhkan oleh seorang siswa-siswinya di dalam proses pembelajarannya. Yang ketiga adalah materi. Seorang guru harus mengetahui dan harus menguasai materi apa yang akan disampaikan di dalam pembelajaran bagi siswa-siswinya, yakni yang berkaitan dengan materi-materi, bab-bab, sub-subbab dari materi Al-Quran hadis yang akan disampaikan oleh seorang guru kepada siswa-siswinya. Seorang guru harus menguasai bahan-bahannya. Seorang guru harus mampu menjelaskan kepada peserta didiknya, kepada siswa-siswinya, materi Quran hadis yang akan disampaikan di pembelajaran. Bayangkan jika seorang guru belum menguasai tentang materi yang akan diajarkan. Bagaimana dengan siswa-siswinya? Maka ketika guru sudah menguasai materi pembelajaran, maka siswa-siswinya ketika bertanya, seorang guru sudah siap untuk menjawabnya dan juga menjelaskan tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan dari siswa-siswinya. Proses pembelajaran yang baik dan bagus adalah ketika seorang guru menyampaikan, maka 80% siswa-siswinya mengangkat tangannya dan bertanya. Bu mau bertanya, Pak mau bertanya, berarti responnya sangat positif. Begitu juga sebaliknya, apabila sedikit yang bertanya, maka respon tentang pembelajaran Quran hadis tidak menarik yang disampaikan oleh seorang guru tersebut. Yang keempat adalah menentukan persiapan peran seorang guru atau pendidik. Pendidik atau guru mempunyai andil yang sangat besar, mempunyai peran yang sangat penting bagi peserta didiknya, bagi siswa-siswinya di dalam proses menyampaikan strategi pembelajaran Al-Quran hadis di sekolah-sekolah, baik di sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah atas. Ketiga hal inilah yang membuat seorang guru harus mempersiapkan strategi yang paling baik dan yang paling sesuai bagi siswa-siswinya, karena seorang guru mempunyai peran yang urgen dalam proses belajar mengajar. Ketika peran seorang guru dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka cara menentukan strategi pembelajaran Al-Quran hadis yang sesuai dengan kebutuhan bisa dilaksanakan dengan baik dan benar sehingga meningkatkan prestasi belajar siswa-siswinya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah evaluasi bagi peserta didiknya. Jadi ketika seorang guru sudah melaksanakan dan memilih sebuah strategi pembelajaran Al-Quran hadis untuk diterapkan di dalam pembelajaran, maka yang kelima inilah yang dibutuhkan oleh seorang guru untuk mengevaluasi semuanya kegiatan yang sudah dilakukan oleh guru tersebut, apakah kegiatan sesuai dengan tujuan pembelajaran atau sebaliknya strategi yang diambil oleh seorang guru tidak sesuai sama kebutuhan oleh anak didiknya atau siswa-siswinya. Dan ketika hasil evaluasi mengatakan bahwasanya strategi yang dilaksanakan oleh seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran Al-Quran hadis itu mempunyai dampak yang positif, artinya strategi yang dipilih oleh seorang guru benar-benar sesuai sama kebutuhan pembelajaran Al-Quran hadis siswa-siswinya, peserta didiknya yang minat, yang baik, dan termotivasi di dalam proses pembelajaran Al-Quran hadis, maka strategi itu
bisa dijadikan sebuah acuan untuk pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Bisa membantu mempermudah di dalam proses belajar mengajar. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita dengarkan yakni dari seorang mahasiswi kenalan untuk menyampaikan pembelajaran di masa pandemi berikut ini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa pada masa pandemi. Pertama, memilih metode pembelajaran yang tepat. Saat kita memilih metode pembelajaran yang tepat, otomatis akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Beberapa contoh metode yang dapat kita terapkan saat pembelajaran daring yaitu project-based learning, problem-based learning, blended learning, atau beberapa metode lainnya. Teman-teman dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada. 2. Maksimalkan media pembelajaran. Di zaman yang serba modern ini, tentunya kita harus memaksimalkan media-media yang ada, contohnya internet, gadget, laptop, ataupun media-media yang lainnya. Bahkan, kita juga bisa memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar kita. 3. Gunakan aplikasi yang mudah. Seperti yang telah saya sampaikan dalam video sebelumnya, kita dapat menggunakan beberapa aplikasi yang mudah, diantaranya yaitu WhatsApp, Google Classroom, Zoom, dan juga kita bisa membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Atau mungkin teman-teman ada rekomendasi aplikasi-aplikasi lain, nah itu bisa diterapkan pada siswanya masing-masing. Setelah itu, dievaluasi aplikasi mana yang paling cocok dan nyaman digunakan untuk siswa kita. 4. Berikan apresiasi pada siswa. Saat kita memberikan tugas kepada siswa, sebaiknya kita nilai, kemudian kita kembalikan kepada siswa tersebut. Kenapa demikian? Karena dengan begitu, siswa akan merasa lebih dihargai dan juga akan termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugas selanjutnya dengan lebih baik lagi. Kemudian, kita juga bisa memberikan kalimat-kalimat motivasi ataupun kalimat-kalimat pujian. Contohnya, mengucapkan, "Terima kasih ya nak, sudah mengumpulkan tugas tepat waktu. Wah, hebat sekali, pekerjaanmu sangat baik." Kemudian kita juga bisa mengucapkan, "Tolong semangat belajarnya ditingkatkan lagi ya." Nah, ada banyak sekali kata-kata yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Jangan sampai kita memberikan tugas secara terus-menerus tanpa memberikan penilaian, karena suatu saat siswa akan berpikir, "Oh, ternyata tugas yang saya kerjakan ini tidak dinilai. Ya sudah, kalau begitu saya tidak akan mengerjakan tugasnya lagi," atau dapat membuat siswa malas belajar. 5. Komunikasikan jika ada kesulitan. Sebagai seorang guru, sebaiknya kita bertanya kepada siswa apakah ada kesulitan ataupun kendala yang dialami selama pembelajaran di masa pandemi. Karena tentunya setiap siswa memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ketika kita bicara sebuah strategi pembelajaran Al-Quran hadis, maka seorang guru atau pendidik bisa menentukan strategi apa yang paling dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, proses pembelajarannya tidak bisa normal seperti biasanya. Masuk tatap muka sebagian dan sebagiannya di rumah. Pembelajaran daring itulah solusi yang terbaik pada saat ini untuk anak didik kita menguasai tentang sains dan teknologi di dalam proses pembelajaran. Demikian perkuliahan hari ini. Semoga berkah dan manfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan kita diskusi di kolom komentar berikut ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Fastabil khairas wa huwa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.